Semangat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra-mitra agro dimanapun Anda berada, ya tetap semangat. Hari ini tema yang akan saya bawakan adalah budidaya jamur tiram, ya terutama yang menggunakan baglok. Karena ada juga yang tidak menggunakan baglok ataupun mungkin jamur-jamur yang lain, tapi secara prinsip kurang lebih sama. Ya, keuntungan kita dengan menggunakan teknologi NASA adalah berat jamurnya lebih bertambah, sering panennya, warnanya lebih cerah, dan daya tahannya lebih lama. Nah, bagi yang belum mengenal saya, nama saya adalah Adi Nugroho, di mana saya mengawal produk-produk agro di PT Natural Nusantara. Nah, sahabat-sahabat agro dimanapun Anda berada, media tanam ataupun yang digunakan media baglok, alternatifnya banyak sekali. Jadi yang ini adalah sebagai contoh saja, di mana kita bisa menggunakan media seperti serbuk gergaji, dedak halus, dan kapur. Ya, ini adalah dosisnya adalah kurang lebih sekitar sepertiga, dan sepertiganya. Ya, kemudian bagaimana aplikasi daripada produk NASA ataupun teknologi NASA ini? Bisa dilakukan pada saat pencampuran media, yang kedua disuntikan pada pantat bagloknya, atau aplikasinya bisa dilakukan kedua-duanya. Ya, baik pada saat pencampuran ataupun dilakukan pada saat dilakukan dengan suntik pantat pada bagloknya. Nah, pencampuran media ini kalau kita lakukan mulai dari sejak awal, maka kita bisa ambil 5 tutup POC NASA, ditambah dengan 2 tutup hormonik, ditambah dengan air gula, 1/4 kilo gula, ya kita campurkan dengan air, kemudian kita campurkan dengan media kurang lebih untuk sekitar 300 baglok, dan biarkan dulu kurang lebih selama 24 jam. Nah, kemudian kita isikan baglok tadi, kita dinginkan dan biarkan lagi 24 jam. Nah, setelah 24 jam, maka kita lakukan pemberian bibit jamur, baru kemudian kita inkubasi, kita peram, kita lakukan, dan kita letakkan di atas rak-rak. Baru kemudian kita tunggu dipanen. Ini kita menggunakan dengan POC NASA dan hormonik, dengan pencampuran air gula pada media bagloknya. Atau bisa juga kita gunakan dengan super NASA, ya, pada saat pencampuran media. Yang pertama adalah kita ambil satu botol super NASA, ya 250 gram dicampur dengan medianya yang kurang lebih untuk 300 baglok. Kita biarkan dulu kurang lebih sekitar 24 jam. Nah, setelah 24 jam, bagloknya sudah dingin, kemudian kita biarkan dulu, kemudian setelah 24 jam lagi, setelah diisi tadi, kemudian kita berikan bibit jamur dan kita inkubasi, kita peram. Selanjutnya kita taruh di rak-rak dan kemudian tunggu panen. Yang kedua bisa kita lakukan di luar pemberian pada saat pembuatan media, yaitu dengan cara disuntikkan di pantat bagloknya. Jadi karena ini kita sudah beli bagloknya, tidak mungkin kita melakukan pencampuran pada medianya, maka bisa kita lakukan penyuntikan di pantat bagloknya, yaitu dengan cara ambil 4 tutup POC NASA dan 1 tutup hormonik, campurkan ke dalam 10 liter air. Nah, setelah itu kita aduk, baru kita ambil 5 mili larutan dan kita suntikkan ke pantat baglok. Ya, 1 baglok 5 mili saja, jangan terlalu banyak di bagian pantat. Sekali lagi di bagian pantat atau bukan di bagian sumbunya. Sebaiknya tidak setiap hari, tapi bisa 7 atau 10 hari sekali. Nah, ini yang perlu dijaga teman-teman, yaitu adalah jaga kebersihan airnya. Ya, air yang kita gunakan, yang kita suntikkan di bagian pantat, kemudian spuitnya atau jarum suntiknya, atau alat-alat lain seperti suhu dan kelembapannya ini juga perlu dijaga. Artinya dijaga kebersihannya dan dijaga supaya tidak tercemar dari jamur-jamur yang di luaran. Jadi jangan sampai alat-alat yang kita gunakan itu selalu bersih, tidak tercemar dari jamur dari luar. Artinya selalu dibersihkan. Kemudian pelakuan suntiknya ini kita lakukan setelah muncul bibit jamurnya, artinya sudah muncul bibit jamurnya, itu muncul jamurnya, baru kita suntik. Jadi jangan disuntik sebelum muncul bibit jamurnya. Nah, atau keduanya, jadi pada waktu kita membuat baglok itu bisa kita campurkan baik dengan menggunakan POC NASA dan 1/4 kilo gula dan air gula,
atau kita memberikan dengan penggunaan Supernasa. Nah, itu setelah jadi kita lakukan, kemudian dilakukan tambahannya adalah disuntik POC Nasa dan Hormonik 5 mili per bagloknya setiap 7 hingga 10 hari sekali. Ya, keuntungannya apa? Jamur lebih tahan lama dan kuat dari kelayuan. Kesegaran jamur lebih lama dan terjaga, lebih mekar dan berat, artinya ukurannya lebih besar. Kemudian warnanya cerah dan segar, biasanya putih, ya kan. Kemudian untuk jamur tiram, kemudian waktu panennya lebih panjang atau lebih banyak, ya. Jadi biasanya kadang dipanen sampai kadang-kadang 7 kali, 9 kali, atau mungkin lebih dari itu, ya. Ada beberapa seperti itu. Nah, ini adalah kesaksian yang menggunakan dengan produk-produk NASA, dan ini adalah aplikasinya secara tertulis. Kemudian ini adalah kesaksian yang sudah menggunakan dengan cara disuntik saja dengan POC Nasa dan Hormonik seperti ini. Ya, beratnya cukup berat. Kemudian di beberapa daerah juga menggunakan dengan rumah jamur seperti itu. Kemudian ya, ini ada di beberapa tempat, di beberapa kesaksian kita sudah berikan penggunaan ini dengan penyemprotan. Ya, sama seperti ini juga dengan penyuntikan, dengan penyuntikan ya. Ini dengan penyuntikan di bagian baloknya untuk jamur tiram maupun jamur kuping. Ya, ini adalah media-media yang digunakan dengan media baglok. Jadi testimoninya cukup banyak, jamurnya menjadi lebar-lebar dengan penyuntikan baglok di POC Nasa dan Hormonik dengan dosis 4:1 atau banding 2 per 10 liternya, dan diambil 5 mili per bagloknya. Nah, baik sahabat-sahabat agro dimanapun Anda berada, demikian tadi cerita tentang jamur tiram, jamur kuping. Ya, mudah-mudahan bisa memberikan manfaat untuk teman-teman semua. Kita ketemu lagi di lain waktu, di lain kesempatan, di lain tema. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi!